Oke, selamat datang pada video tutorial Oma Codinger, kelas Java pemula. Bersama saya Nom Sujagati, mentor sekaligus founder dari Oma Codinger. Oke, langsung saja pada video tutorial saya kali ini, saya akan membahas tentang taks yang kedua, ya. Dimana taks yang kedua ini sebenarnya hampir sama dengan taks yang pertama. Bedanya di sini taks yang kedua kita menggunakan kelas GOptionPaint. Kemudian ada beberapa barang yang sudah ditetapkan untuk inputannya. Mungkin kita kembali ke soal dulu. Sebuah toko Masih Harapan membutuhkan program yang digunakan untuk melakukan pencatatan barang luar dengan data barang yang ada pada toko tersebut seperti pada tabel di bawah ini. Nah, jadi intinya pencatatan barang luarnya hanya melingkupi data-data barang yang ada pada tabel ini. Ada sekitar 6 barang, ya. Nah, di tabel sini juga ada kode barang, nama barang, dan harga. Ya, jadi otomatis nanti kita akan membuat variabel kode barang, variabel nama barang, dan variabel harga. Itu pasti kita buat. Nah, keterangan selanjutnya, di sini alur program. Untuk alur programnya, kasir yang pertama, kasir menginputkan nomor faktur, tanggal transaksi, dan nama customer. Alur program pertama. Nah, di sini juga berarti kita membuat variabel nomor faktur, tanggal transaksi, dan nama customer, ya. Jadi tadi kita udah mempersiapkan variabel kode barang, nama barang, dan harga. Ada 3 variabel dan ditambah 3 variabel lagi, nomor faktur, tanggal transaksi, dan nama customer. Oke, kemudian alur program yang kedua, kasir menginputkan kode barang dari yang dibeli oleh customer. Otomatis muncul nama barang dan harga barang. Jadi ketika menginputkan barang keluarnya, itu hanya menginputkan kode barangnya saja. Nanti muncul otomatis nama barang dan harga barangnya. Ingat, hanya menginputkan kode barangnya saja. Oke, alur program yang ketiga, kasir menginputkan jumlah barang yang dibeli, kemudian otomatis muncul subtotal dan total transaksi. Ya, setelah menentukan kode barang, kemudian jumlah barang. Nah, jumlah barang ini berarti variabel lagi, kita buat variabel lagi untuk menampung jumlah barang. Nah, setelah menentukan jumlah barang, kemudian otomatis muncul subtotal dan total transaksi. Nah, subtotal dan total transaksi ini otomatis kita juga nanti akan membuat variabel lagi yang menampung subtotal dan total transaksi. Nah, kemudian alur yang keempat, kasir memilih konfirmasi tambah barang, ya atau tidak. Ya, jadi setelah menginputkan kode barang dan jumlah barang, muncul subtotal dan total transaksinya secara otomatis. Nah, kemudian satu transaksi untuk satu item itu selesai, kemudian muncul konfirmasi apakah akan menambah barang, ya atau tidak. Jika ya, kasir menginputkan kode barang kembali. Jika tidak, kasir menginputkan jumlah yang dibayarkan oleh customer. Dan aplikasi atau program menampilkan bukti transaksi berupa nomor faktur, tanggal transaksi, nama customer, detail barang, total, nominal bayar, dan nominal kembali. Ya, jadi sama dengan yang di video saya kemarin, ya. Jadi test case-nya, tampilan programnya nanti sama dengan video yang sudah saya share. Nah, kemudian buatlah sebuah program untuk menyelesaikan soal cerita di atas menggunakan kelas GOptionPaint. Nah, jadi di sini kalau untuk taks yang pertama itu kita menggunakan buffer reader, kelas buffer reader. Untuk taks yang kedua kita menggunakan GOptionPaint. Nah, sebelum memulai typing, ya,
serta typing code. Sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah variabel-variabelnya ya. Jadi ingat tadi poinnya, untuk menyiapkan variabel kode barang, nama barang, ini kita pakai string ya. Kemudian harga di sini kita menggunakan double. Kemudian nomor faktur, tanggal transaksi, dan nama customer kita pakai string ya. Kemudian jumlah barang kita pakai integer atau int. Kemudian subtotal dan total transaksi kita menggunakan double. Nah, selanjutnya konfirmasi tambah barang ya, itu untuk variabel kita tampung pada variabel tersendiri ya. Untuk konfirmasi itu kita buat variabel lagi untuk menampung konfirmasinya. Nah, kemudian juga ada nominal bayar dan nominal kembali, itu berarti kita juga menggunakan double. Nah, setelah selesai menganalisa variabel-variabel yang perlu disiapkan, baru kita mulai melakukan typing code-nya. Seperti biasa kita buka Notepad++ nya. Nah, kita buat public class, kita buat struktur dasar, struktur awal sintak Java-nya. Setelah struktur dasar awal sintak Java sudah selesai, kita tambahkan dulu, kita import dulu. Kita ketikkan import Java Swing, kemudian menggunakan kelasnya JOptionPaint. Nah, kemudian hal pertama, kita deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menampung data inputan, dan data outputnya. Nah, seperti tadi, kita kembali ke teks soalnya dulu ya. Nomor faktur, tanggal transaksi, nama customer, kode barang, nama barang, harga barang, kemudian jumlah barang, subtotal, total transaksi, kemudian jumlah bayar dan nominal bayar dan nominal kembali ya. Itu variabel-variabel yang perlu kita buat. Oke. Nah, ini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk menampung inputan atau nanti output dari programnya. Nah, di sini saya urutkan saja dari all programnya: nomor faktur, customer, tanggal, kode barang, nama barang, kemudian harga, ya, kemudian jumlah barang, kemudian subtotal, total, jumlah bayar, dan jumlah kembali. Nah, string data barang keluar, string data BRG keluar ya. Variabel ini untuk menampung seperti biasa, untuk menampung data-data yang sudah diinputkan. Nah, kemudian integer, no, ulang, dan cetak ini untuk perulangan itemnya ya, item ke-1, item kedua, item ketiga. Kemudian ini untuk menampung konfirmasi input barang baru. Kemudian di sini juga untuk konfirmasi apakah akan mencetak data yang sudah diinputkan atau tidak. Nah, ini variabel-variabel yang kita deklarasikan ya, sesuai dengan tipe datanya juga. Oke, selanjutnya ya,
di sini alur program yang pertama menginputkan nomor faktur, tanggal transaksi, dan nama customer. Nah, berarti kita buat 3 inputan, nomor faktur, tanggal transaksi, dan nama customer menggunakan G-Option Pane. Ya. Oke, jadi kita tinggal input, kita ketikkan nomor faktur, ya. Kemudian G-Option Pane, kemudian show input dialog. Seperti ini. Kemudian tanggal dan customer, ya, inputan tanggal dan customer. Oke, seperti ini. Sama. Nah. Oke, kita lihat soalnya lagi. Nah. Kemudian kasir menginputkan kode barang yang dibeli oleh customer. Kemudian otomatis muncul nama barang dan harga barang. Kasir menginputkan jumlah barang yang dibeli, kemudian otomatis muncul subtotal, total transaksi. Kasir memilih konfirmasi tambah barang, iya atau tidak. Nah, ingat, dari 2 dan 3 sampai 4 ini, alur 2, 3, 4 ini, berarti kita mulai masuk ke perulangan, ya. Dan seperti biasa kita gunakan duel saja. Jadi mulai di input kode barang ini sudah berada di dalam perulangan, seperti itu. Oke, kita buat perulangannya. Nah, seperti ini. Nah, di perulangan ini berarti kita ketikkan, ya, kode barang, inputan kode barang, G-Option Pane, show input dialog, kemudian seperti ini, ya. Nah, dan jangan lupa, ya, inputan kode barang itu harus sesuai dengan yang ada pada tabel. Jadi kita menginputkan kode barangnya sesuai yang ada pada tabel, ya. Nah, di sini kita menggunakan struktur control if atau percabangan. Ini seperti ini. If kode barang equals di sini udah di KB 001. Jika kode barang adalah KB 001, yang dibutuhkan adalah KB 01, maka nama barangnya adalah dan harga barangnya adalah. Nah, kita cek saja. Untuk KB01 blazer coklat L dan harganya 150.000. Ya, jika inputannya KB01, maka nama barangnya adalah blazer coklat L, harganya 150.000. Jika inputannya adalah KB002, maka nama barangnya adalah blazer hitam L, kemudian harganya 180.000. Nah, dan seterusnya, ya, seperti itu. Kita menggunakan if.
Jadi di sini tinggal samakan saja, lanjutkan. Oke, seperti ini. Jika KB002 blazer hitam L, harganya 180.000. Jika KB003, inputannya adalah KB003 blazer campur 1, harganya 295.000 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah selesai menginputkan kode barang, ya, kita tinggal menginputkan jumlah barang keluarnya dari masing-masing item ini. Oke, nah, jadi sintaknya jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi di sini saya buat variabel nomornya, kita buat increment ya, untuk ditampilkan di sini. Item pertama, kemudian kode barangnya tampil otomatis, nama barangnya tampil otomatis, harga barangnya juga tampil secara otomatis. Nah, kemudian memasukkan jumlah barang keluarnya, nah, di sini. Ya. Setelah memasukkan jumlah barangnya, menghitung subtotal. Subtotal adalah jumlah dikali harga barang. Kemudian total adalah, cara menghitungnya adalah total ditambah subtotalnya. Nah, kemudian tadi variabel data barang keluar, ini untuk menampung data-data yang sudah diinputkan. Ya. Ini, jadi nomor, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan subtotalnya itu kita tampung di data barang keluar. Kemudian tadi variabel ulang untuk konfirmasi apakah Anda akan menggunakan barang lagi. Dengan ya itu kita inputkan 1, jika tidak itu kita inputkan selain 1 ya. Nah, setelah selesai ini ya, berarti kita tinggal menginputkan, jika tidak ada mengulangi input barang lagi, berarti kita tinggal menginputkan jumlah bayar, dan kemudian nanti otomatis akan muncul apakah akan mencetak barang ya atau tidak ya. Jika ya, akan tampil detail transaksinya. Kita buat sintaknya seperti ini. Jumlah bayar, kemudian jangan lupa kita convert ke double dulu, karena nanti berdatanya adalah double. Parse double. Di sini sama di option pane. So input dialog, kemudian masukkan jumlah bayar. Nah, tapi mungkin lebih baiknya kita juga sisipkan informasi total transaksinya ya di sini. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita jangan lupa kita kasih \n ya. Nah, setelah jumlah bayar diinputkan, otomatis kita menghitung untuk jumlah kembalinya. Jumlah kembali adalah jumlah bayar dikurangi jumlah total keseluruhan transaksinya. Oke, seperti ini. Nah,
Setelah memilih jumlah kembali, kita buat konfirmasi cetaknya. Oke, ya. Konfirmasi cetaknya, apakah Anda akan mencetak data barang keluar? Jika ya, inputannya adalah 1. Jika tidak, inputannya adalah 2 atau selain angka 1. Ya. Kemudian di sini yang tercetak adalah nomor faktur, tanggal transaksi, customer, detail transaksinya, kode barang, nama barang, harga, kemudian jumlah subtotalnya, kemudian tampil total transaksi, jumlah bayar, dan jumlah kembali. Jika tidak menginputkan angka 1, maka akan menjalankan perintah yang lain, statement yang lain. Oke, jangan lupa disimpan. Kita coba dulu. Ketikkan Java, nama kelas, nama filenya. Oke. Ada error pada baris 61. Ya, bisa dilihat total. Nah, di sini errornya adalah kurang tanda plus ya di sini ya. Kita cek saja. Seperti ini. Simpan. Kita compile lagi. Oke, kemudian ketikkan Java toko harapan 2. Nah, masukkan jumlah bayarnya. Cetak. Oke, jadi seperti ini ya. Jika cetak, muncul detail transaksinya, nomor faktur, tanggal, customer, kemudian detail itemnya, detail item keluarnya, kemudian total transaksinya, kemudian jumlah bayar dan jumlah kembali. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah sedikit contoh sintaks untuk penyelesaian case task kedua, pembahasan task kedua seperti ini. Kita menggunakan kelas J option pane. Nah, tadi urutannya adalah kita buat dulu sintaks dasar dari Java-nya, public class toko harapan 2, kemudian public static void main, kemudian kita import kelas J option pane, kemudian kita buat deklarasi variabel ya urutannya. Variable. Setelah itu kita ketikkan code ya sintaks sesuai dengan all programnya. Nah, tadi kita buat nomor faktur, tanggal, dan customer, kita buat inputannya dulu. Nah, kemudian tadi untuk mulai di kode barang kita masukkan ke sebuah perulangan ya, kita menggunakan 2. Nah,
menginputkan kode barang, dan otomatis nama barang dan harganya itu akan otomatis muncul secara otomatis. Nah, kita buat percabangan seperti control if. Dan setelah menggunakan kode barang, nama dan harganya otomatis, ya, otomatis tertampung. Kita inputkan jumlah barang. Nah, setelah jumlah barang selesai, otomatis kita menghitung subtotal dan total transaksinya. Nah, kemudian kita tampung transaksi tadi, inputan barang tadi, inputan kode barang, kemudian nama barang dan harganya kita tampung di data barang keluar. Kemudian konfirmasi ulang, ya, apakah Anda akan input barang lagi. Jika ya, maka akan naik lagi ke atas, programnya akan naik lagi ke atas ke sini, melakukan perulangan. Jika tidak, tinggal menentukan jumlah bayarnya. Setelah menentukan jumlah bayar, kita menghitung jumlah kembalinya. Setelah itu, buat konfirmasi cetak transaksi, ya. Jika ya, jika 1, maka akan mencetak. Jika selain 1, maka akan menjalankan statement and, ya, ambil option submission dialog and. Itu saja pembahasan dari saya taks kedua ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, ya. Dari saya terima kasih.